Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazal Sofiri dari kelas 3 PAID dengan NIM 214110402156. Dan di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Nomor 1 yaitu jelaskan pengertian apa yang dimaksud sumber belajar sebagai media pembelajaran dan berikan contoh aplikasinya. Ya, menurut Mulyasa dijelaskan secara sederhana bahwa arti dari sumber belajar yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Jadi, sumber belajar sebagai media pembelajaran yaitu segala sesuatu sumber belajar atau media yang diolah terlebih dahulu agar dalam kegiatan proses pembuatan, pemilihan, dan pemanfaatan dapat disatukan ke dalam sistem pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan contoh aplikasinya yaitu ada buku, LKS, poster, film, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjawab nomor 2, yaitu macam-macam sumber belajar menurut Ani Cahyadi. Jadi menurut Ani Cahyadi itu ada 6 macam sumber belajar, yaitu ada pesan, alat, bahan, teknik, dan lingkungan. Dan satu lagi orang. Yang pertama pesan, message, yaitu informasi yang ditransmisikan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, seni, dan data. Termasuk dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi yang harus diajarkan kepada siswa. Yang kedua yaitu orang atau peoples, bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Dalam kelompok ini, misalnya guru, tutor, pendidik, peserta didik, tokoh masyarakat, atau yang mungkin berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu bahan atau materials, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun dirinya sendiri, misalnya transparansi, slide, audio, video, buku, majalah, dan lainnya, yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik dapat dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya buku pembelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedi, fiksi, dan lain sebagainya. Peristiwa dan fakta yang sering terjadi, misalnya peristiwa kerusuhan, peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya yang guru dapat menjadikan peristiwa atau fakta tersebut sebagai sumber belajar. Yang keempat yaitu alat atau device, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya slide, proyektor, videotape, pesawat radio, televisi, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu teknik, yaitu prosedur atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan, seperti belajar sendiri, stimulasi, demonstrasi, tanya jawab. Dan yang keenam yaitu lingkungan atau setting, yaitu situasi di mana di sekitar di mana pesan disampaikan. Lingkungan bisa bersifat fisik, yaitu atau contohnya gedung sekolah, perpustakaan, auditorium, museum, taman, lingkungan non-fisik, atau suasana belajar. Dan analisis dari macam sumber belajar tadi yaitu yang pertama pesan, kelebihannya dapat dipahami atau mudah dipahami. Terus kekurangan pesan itu tidak ada gambaran karena tidak terdapat visual, hanya audio saja. Dan yang kedua yaitu orang. Kelebihannya itu terdapat contoh orangnya, yaitu guru. Sedangkan kekurangannya itu kemampuan berbicara mengajar yang kurang. Dan kemudian ada bahan, kelebihannya itu gampang diakses, sedangkan kekurangannya itu terkadang siswa jadi tidak terlalu memperhatikan. Kemudian alat, kelebihannya memudahkan peserta didik dapat belajar karena dapat menampilkan gambar. Kemudian kekurangannya itu terkadang banyak alat yang error. Dan selanjutnya teknik, kekurangan teknik yaitu penyampaian yang salah. Dan kemudian lingkungan, kekurangannya itu banyak sekolah yang lingkungan belajarnya mungkin kurang memadai. Yaitu jawaban nomor 2.
Kemudian pertanyaan nomor 3, yaitu jika menjadi guru di sekolah dan banyak sumber belajar, bagaimana cara Anda menentukan sumber belajar yang tepat untuk Anda gunakan? Jelaskan langkah-langkahnya. Oke, yang pertama langkah-langkahnya yaitu menyesuaikan tujuan yang hendak dicapai. Jadi kita menentukan tujuan dulu. Dan yang kedua, melihat jumlah siswa yang akan diajar. Ketiga, melihat kondisi ruangan dan fasilitas. Dan yang keempat, melihat kemampuan guru dalam mengoperasikan sumber belajar tersebut. Dan yang kelima, memilih sumber belajar yang paling mudah digunakan dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir, dalam proses pembelajaran nanti itu diselingi sumber belajar satu dengan yang lainnya agar siswa itu tidak mudah jenuh dan bosan. Oke, sekian dari jawaban saya mengenai UTS sumber belajar PAI berbasis multimedia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.